Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk belajar darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Ini bukunya, kita belajar hari ini PB1 ya. PB1. Nah, di sini di PB1 ini tematik kita belajar bahasa Indonesia IPA IPS. KD-nya 3.1 bahasa Indonesia, kita lihat di halaman, lihat KD. Jadi KD itu penting ya anak-anak ustazah. Tentang apa kita belajar. Nah, KD 3.1 bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, IPA KD 1 juga kita baca, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, itu nanti yang dipelajari. IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Itu yang kita pelajari di PB1. Nah, ini ringkasan materi untuk hari ini. Nah, di PB1 ini kita belajar masuk ke halaman subtema 1 ya. Kita lihat anak-anak ustazah. Coba diperhatikan, dibuka bukunya. Pada pagi yang cerah, tampak matahari bersinar indah. Di kejauhan, gunung menjulang begitu tegar. Salman menikmati keindahan di pagi hari sambil sesekali membaca Al-Quran yang ada di tangannya. Ternyata Salman sedang menghafal Al-Quran sambil menikmati keindahan pagi yang cerah. Salman tampak mulai tertegun melihat alam di hadapannya. Masya Allah gitu kan. Begitu indah hasil karya Sang Maha Pencipta. Tak lama kemudian perhatiannya tertumpu pada rumput yang sedang bergoyang ditiup angin. Tatapannya terhenti pada bagian atas rumput. Itukah yang disebut bunga rumput? Selama ini Salman tidak memperhatikan bahwa ternyata rumput memiliki bunga. Tiba-tiba ia teringat tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Salman mendekati rumput itu sambil mengamati. Nah, coba anak-anak ustazah diamati rumput, tidak dilihat-lihat aja, diamati lagi. Nah, itu salah satu bentuk tanda cinta kita kepada Allah, bahwa kita menikmati karya Sang Maha Pencipta. Salman tersenyum lebar, tanda ia senang sekali mendapat bunga rumput. Ia siap mempelajari bunga tersebut. Nah, kita pada PB1 ini kita membahas tentang bunga. Nah, silakan anak-anak ustazah baca teks halaman 2. Halaman 2, cara perkembangan rumput. Nah, setiap tema ini kita belajar harus banyak membaca. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak kita tahu. Nah, kita baca dulu. Itu adalah salah satu bentuk literasi ya anak-anak ustazah. Cara perkembangan rumput. Rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Rumput dapat tumbuh di padang rumput, di tepi jalan, di taman kota, dan di halaman rumah. Bahkan rumput dapat tumbuh di sela-sela tanaman hias di halaman rumah kita. Tanaman rumput sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Rumput digolongkan sebagai gulma karena rumput dapat tumbuh secara liar dan mengganggu tumbuhan lainnya. Sebagai contoh, rumput dapat tumbuh di sela-sela tanaman padi, tanaman hias, bahkan di pinggir jalan. Oleh karena itu, rumput terkadang dapat mengganggu keindahan apabila tidak dirawat dengan baik. Nah, ini ada bunga rumput, ada biji rumput. Nah, ini dia ya. Nah, anak-anak ustazah, mengapa rumput dapat tumbuh dengan mudah? Hal ini disebabkan rumput dapat berkembang biak dengan mudah. Rumput berkembang biak dengan cara generatif dengan penyerbukannya yang dibantu oleh angin. Serbuk sarinya yang banyak dan ringan mudah lepas dari tangkainya dan terbang menuju putik sehingga terjadi penyerbukan dan pembuahan. Pembuahan pada rumput menghasilkan biji rumput yang
jika jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi makhluk hidup yang baru lagi gitu. Jadi kalau jatuh, nah, baru dia menjadi makhluk hidup yang baru lagi. Demikian seterusnya, sehingga rumput mudah dijumpai di mana-mana. Rumput juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Jika ditanam kemudian dirawat dengan baik, rumput akan menjadi hiasan di halaman rumah dan menyejukkan pandangan. Jika dibandingkan antara lapangan sepak bola yang ditanami rumput dan lapangan sepak bola yang disemen, lapangan sepak bola yang ditanami rumput akan lebih nyaman digunakan bermain bola. Sedangkan bahkan ada beberapa jenis rumput yang dapat dijadikan obat seperti akar alang-alang yang dapat dimanfaatkan sebagai obat panas dalam. Nah, anak-anak ustazah, berdasarkan teks tadi, kita di dalam pelajaran 1 ini, PB1 ini dituntut untuk mencari ide pokoknya. Sebelum kita masuk ke ide pokok, anak-anak ustazah harus paham apa itu ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya disebut juga pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama. Nah, itu yang sering kita sebutkan, apa itu ide pokok, gagasan utama, dan lain-lain. Cara menentukan ide pokok sangat mudah sekali anak-anak ustazah, sangat sederhana. Nah, bagaimana caranya ustazah? Caranya adalah paragraf tersebut membahas tentang apa? Nah, tentang apa Pak? Membahas tentang apa dia? Nah, itu bisa untuk menentukan ide pokok. Nah, ide pokok pada kalimat utama. Jadi ide pokok itu biasanya pada kalimat utama. Bisa saja kalimat utama itu apa kalimat utama? Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Jadi anak-anak ustazah, itu adalah cara menentukan ide pokok. Kalimat utama itu terletak pada awal kalimat dan dibantu oleh kalimat-kalimat lain. Tapi kalimat utama itu di mana taruhnya? Apakah di paragraf 1 saja? Tidak. Tetapi kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir. Nah, itu cara menentukan ide pokok. Selanjutnya, kita tadi sudah membahas tentang bunga. Bunga adalah salah satu perkembangbiakan secara generatif. Jadi kalau tumbuhan yang ada bunganya itu perkembangbiakannya secara generatif. Nah, kita masuk berarti ke KD IPA, anak-anak ustazah ya. Jadi tematik itu begitu, ada kalimat penghubungnya untuk lanjut ke materi selanjutnya. Jadi ustazah kalau sudah masuk ke tentang bunga, jadi ada tentang perkembangbiakan itu udah termasuk IPA. Nah, jadi tidak perlu ustazah sebutkan, oh sekarang kita belajar IPA ya, kita tidak KTSP lagi. Nah, selanjutnya ini ada ustazah gambarkan gambar bunga. Coba antum ambil bunga kembang sepatu. Jadi kita contohkan bunga kembang sepatu. Ustazah pakai media ini, ustazah gambar bunga kembang sepatu. Nah, bunga kembang sepatu ada mahkota, ada kelopak. Ini dia namanya dasar bunga. Nah, ini tangkai bunganya, ini bakal bijinya, ini tangkai putik. Ini tangkai putik ya. Ini tangkai putik. Ini kepala putik, ini yang besarnya. Ini benang sari, ini kepala sari. Benang sari sama kepala sari. Nah, itu dia. Nah, anak-anak ustazah, kita lanjut.